Dituliskan dalam sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Singh dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh Raja Dapunta Hyang Srijayasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri yang berartikan cahaya dan Wijaya yang berartikan kemenangan. Para saudara sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Siapapun yang berjanji keuntungan apa yang kami dapat. Saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Baik, kami akan berjuang selama 6 bulan di sini, tapi jika kami tidak Tidak, itu tidak mungkin. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang meramai, sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Singh. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Singh. Singh ditinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Ichi sudah sampai di kerajaan. Dia ingin bertemu dengan Baginda Raja. Silakan isi masuk. Baginda Raja, saya bernama Ichi. Saya datang ke sini ingin mengajarkan agama Buddha kepada masyarakat. Mengapa kamu ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Karena agama Buddha mengajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia. Sang raja pun menerimanya dengan senang hati. Lalu, Raja Sriwijaya pun berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Kerajaan Sriwijaya. Lalu Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaannya di Tulang Bawang serta menguasai Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Aku ingin menikahi putri kedua dari Kerajaan Tarumanegara. Baik, Baginda Raja. Raja Sriwijaya yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kencana, putri kedua Kerajaan Tarumanegara. Raja Sriwijaya pun mendatangi Kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Ada tujuan apa kau datang ke sini? Saya ingin meminang putri kedua raja. Atas dasar apa kau ingin menikahkan putri tercintaku? Karena aku menyukai sosok wanita tersebut. Penyayang, baik hati. Aku janji akan membahagiakan putriku. Saya bersedia jika putri tercintaku mau. Bagaimana putriku? Ya, ayah, aku menerimanya. Aku rasa Daputa Hyang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Perkawinan tersebut melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian dinikahkan dengan Sama, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailandra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Saramarawira, lahirlah Bala Putra Dewa. Baratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Bagaimana menurutmu, Wangsa? Kehendak Baginda adalah perintah bagi kami. Bukan gitu maksudku. Bagaimana pendapat kalian? Pendapat apa, Baginda Raja? Begini, aku ingin membuat suatu bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal.
dan bisa menjadikan sejarah bagi masyarakat kita. Memangnya Baginda ingin bangunan seperti apa? Bagaimana kalau kita membangun candi agar bisa digunakan untuk tempat beribadah juga? Di mana Baginda akan membangun candi tersebut? Juga masih memikirkan ini. Bagaimana pendapat kalian? Saya punya pendapat Baginda bagaimana kita bangun candi di atas bukit. Saya sependapat Baginda agar candi itu terlihat mewah dan megah. Baiklah, cari arsitek untuk membangun candi itu. Baik Baginda. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma dari negeri seberang. Ia sangat terkenal di negerinya. Mungkin ia bisa membantu Baginda untuk merancang candi yang bisa merancang candi sesuai dengan keinginan Baginda. Dan bawa dia ke sini. Saya akan mencari dan membawanya kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawakanlah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Apakah kamu tahu alasan aku memanggilmu ke sini? Hatur sembah saya Baginda. Saya sudah mengetahuinya dari para wangsa. Kalau kamu sudah mengetahuinya, apa sekarang sudah ada hasilnya? Saya sudah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Kamu sudah bagus, silahkan tambah relief ajaran agama Buddha. Baik Baginda, saya akan menambahkan itu semua ke dalam rancangan ini. Baiklah, kerjakan dengan baik. Baik Baginda, saya akan mengerjakannya sebaik mungkin. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya. Sehingga pembangunan candi baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, itu Ratu Pramodawarni, yang memerintah setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal. Tata kerajaan jatuh pada menantunya, Jatiningrat, atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawarni. Hal ini membuat para putra dewa, adik dari sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Para putra dewa menemui Pramodawarni dan suaminya di kediaman mereka. Mengapa paman sekiranya mengunjungi kami? Aku mendengar keputusan para tetua kerajaanmu bahwa suamimu yang akan menggantikan mendiang raja. Aku merasa itu bukan keputusan yang tepat. Mengapa paman berpikir seperti itu paman? Aku adalah adik dari mendiang raja. Bukankah aku juga berhak menerima tahta kerajaan ini? Jangan lupakan hal ini paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku juga memiliki hak dan tahta. Lagian pula dia adalah suamiku. Tidak ada salahnya juga saran dari tertua. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Saya mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Baik Baginda Raja, akan kami laksanakan. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawarni, menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Kepemimpinan Raja Songgamawijaya Tunggawarman, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemah perekonomiannya. Banyak wilayah yang melepas diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Chola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Baik Yang Mulia. Panggilkan Perdana Menteri. Siap Yang Mulia. Ini Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan menyerang kerajaan Sriwijaya. Siap, Yang Mulia. Baiklah, siapkan pasukan. Baik Yang Mulia. Apakah kamu mesin ke kanan?
Yakin Datuku, kita akan merebut kerajaan Sriwijaya. Jika kalau itu sudah tekadmu. Kerajaan Cholamandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sanglama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan akhirnya, serangan dari Kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.